Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Heri Setiato, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan selaku Kepala SMK Sakti Molo. Yang terhormat Bapak Sucipto selaku tokoh masyarakat di lingkungan sekolah. Yang terhormat Bapak Sugiono selaku wakil dari orang tua, juga beliau Ibu Rita Amina. Yang terhormat juga Bapak Joko Sutrisno selaku perwakilan dari Dudi dari Duta Teknik. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah dan Wakil Manajemen Mutu, Bapak Ibu Kepala Program dan Staf, dan tidak lupa perwakilan dari siswa, ketua OSIS dan anggotanya yang kami cintai dan banggakan. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang dengan limpahan nikmatnya kita semua diberi kesempatan, kesehatan dan waktu luang untuk duduk di aula SMK Sakti Molo di siang hari ini dalam rangka untuk mempersiapkan dan memikirkan bagaimana majunya pendidikan di SMK Sakti Molo khususnya dan pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami membacakan susunan acara pada kegiatan diskusi, identifikasi dan pemetaan aset, kekuatan dan sumber daya sekolah pada siang hari ini. Agenda yang pertama adalah pembukaan, agenda yang kedua adalah sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah, sambutan yang ketiga sambutan dari beliau Bapak Komite, kemudian yang keempat adalah review materi terkait dengan asset based thinking, kemudian yang kelima adalah inti diskusi pemetaan aset, agenda yang keenam adalah kesimpulan atau closing statement dari beliau Bapak Kepala Sekolah, agenda yang ketujuh adalah penutup, dan yang kedelapan dokumentasi. Bapak Ibu, anak-anakku yang kami hormati dan banggakan, marilah acara pada siang hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengharap ridho dari Allah SWT, semoga acara pada siang hari ini lancar sampai akhir dan membuahkan satu pemikiran hasil yang membawa kemajuan sekolah ini khususnya dan juga pendidikan di Indonesia pada umumnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara yang kedua yang sambutan dari beliau Bapak Kepala SMK Sakti Molo, kepada beliau Bapak Heri Setiato, SPDMPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sarmo MPD selaku pengurus SMK Sakti Molo. Yang hormati Bapak Sucipto, Bapak Joko, dan Bapak Yono dari unsur tokoh masyarakat, Budi dan orang tua, serta Bunda juga orang tua, Bapak BKS dan teman-teman semuanya, dan anak-anak yang kucintai dan kubanggakan. Marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya sehingga di siang hari ini kita dipertemukan di ruang dalam keadaan syirat walafiat. Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya pada tamu undangan dan Bapak Ibu semuanya serta anak-anakku. Untuk siang hari ini kita melaksanakan yaitu kegiatan diskusi pemetaan aset sekolah yang terdiri dari beberapa materi tentang manusia SDM-nya, fisik, sosial, lingkungan, agama, budaya, politik, dan finansial, yang mana kegiatan ini diselenggarakan oleh sekolah dan juga untuk mendukung program dari guru-guru kami, yaitu yang jadi guru penggerak atau ujung tombaknya sekolah dalam implementasi kurikulum merdeka, kurikulum yang terbaru. Alhamdulillah di sekolah kami ada 4 guru yang jadi guru penggerak yang hampir selesai tugasnya selama 6 bulan, dan tahap berikutnya masih ada 4 lagi yang akan masuk menjadi guru penggerak. Karena di kurikulum merdeka ini atau mulai 2022 itu untuk menduduki jenjang jabatan itu harus melalui guru penggerak. Sudah terbukti kepala sekolah penggerak itu dari guru penggerak. Mudah-mudahan teman-teman nanti juga bisa sebagai penggeraknya guru-guru di SMK Sakti Molo. Sebenarnya sebelum kita nanti sharing diskusi, nyatanya nanti diskusi sharing masukan baik dari Budi, dari orang tua, kalau API harus dinamakan, tapi masukannya yang untuk perbaikan ke depan. Bahwa kekuatan yang ada di SMK Sakti, jumlah guru yang ada saat ini 92, tinggal 92. Kalau dulu 102, sudah berkurang 10. Karena yang pindah tahun kemarin ada 14 ke 15, pensiun 2, 18, dan ini sebentar lagi sudah akan pindah lagi beberapa tahun mungkin ya, pindah negeri. Jadi memang di SMK Sakti tidak hanya untuk mendidik siswa-siswa yang profesional, tapi juga mendidik guru yang profesional. Dan didukung juga dengan karyawan kantor 24, penjaga malam, dan outsourcing 2 ada 28, yayasan 4. Sehingga totalnya ada 125. Kalau di Sakti masih punya kekuatan dengan siswa sampai saat ini kelas 10 itu masih 517 sampai di bulan Mei. Kelas 11 503. Kelas 12 lulus 554 dengan total 1575. Itu gambaran. Jadi untuk fasilitas praktek, alhamdulillah di masing-masing program sudah memadai.
dan ini ada kurang ya tidak terlalu banyak, tapi kalau standar minimal terpenuhi. Kalau di pemesinan cukup, bahkan lebih dari cukup, karena cukup banyak mendapatkan bantuan dari pemerintah selama 2 tahun ini. Dan juga marketing lulusan, alhamdulillah meskipun di masa pandemi keterserapaan lulusan kita bisa mencapai di atas 60%. Yang cukup membanggakan bagi kami adalah anak-anak yang melanjutkan studi, yang prediksi kami hanya 10%, tapi di tahun kemarin itu mencapai 23%. Sehingga kesadaran orang tua, keinginan anak untuk melanjutkan jenjang lebih tinggi dari tahun ke tahun semakin bertambah. Ini adalah peta kekuatan yang ada di SMK Sakti Gumul. Itu Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan dalam diskusi nanti. Ada beberapa yang perlu kita mohon masukannya. Kalau anak-anak harapannya kan gitu, anak-anak sampaikan pendapatnya. Ini perwakilan dari anak siswa asli ya, sis dan Royce. Duta Wisata, oke, pengurus sosial di sini. Karena banyak sekali organisasinya ada di kita, kegiatan anak-anak sudah banyak juga. Ini nanti masukannya. Biasanya kalau OSIS itu kalau misi pesan dari temannya usulannya. Nah, ada usulan berarti ya kurang proaktif. Harus ada usulannya. Harapan siswa itu apa? Nah, gitu. Tentunya adalah kualitas. Karena anak-anak ternyata diberikan kelonggaran pulang pagi. Itu kalau hanya 1 hari senang Pak. Tapi kalau sudah lebih dari 3 hari mereka ternyata protes. Berarti anak-anak itu masih sangat butuh dengan belajar yang bermutu. Kemudian dalam tinjauan manajemen kemarin juga banyak anak-anak yang protes atau menyampaikan pendapatnya. Pak, mohon ditingkatkan disiplin, mohon ditangani anak-anak yang bolos dan lain sebagainya. Ini adalah potret bahwa harapan besar dari anak-anak kita tetap menjaga mutu dan disiplin yang lebih baik. Tidak ada 1-2 Pak bebas, itu ada 1-2 saja. Tapi kalau diberi bebas 1 minggu saja mereka juga sudah bersalah. Kemudian juga kami melaksanakan manajemen berstandar ISO 9001/2015 yang mana setiap tahun kami dipantau, dinilai, dievaluasi, kemudian dilaksanakan audit oleh lembaga eksternal yang sifatnya adalah internasional. Dan tahun ini dilaksanakan audit pada bulan yang kemarin, tanggal berapa ya? Awal Mei, 24 Mei, ya 24 Mei baru saja, dan dinyatakan masih layak menggunakan sertifikat ISO. Ini setiap tahun dilaksanakan audit eksternal. Kemudiannya dan itu dari Jogja, bahkan juga sebenarnya adalah internasional, manajemen ISO itu internasional. Kemudian beberapa prestasi yang memang sudah LKS, kemudian juga olahraga untuk di Samping Nusantara, dan perhatian pemerintah juga cukup baik, sehingga kami juga setiap tahun mendapatkan bantuan. Dan saat ini baru dikerjakan adalah rehab atap. Ini bantuan dari pemerintah yang nilainya juga lumayan, 400 juta untuk 7 ruang kami rehab, ganti genteng, rem usuk, dan coating yang tidak hanya berbeda. Alhamdulillah kami maksimalkan dana tersebut, dan ini sudah hampir selesai. Dan juga masih dipercaya oleh masyarakat menjadi SMK Pusat Keunggulan di tahun 2022 kemarin kita dapat bantuan SMK Pusat Keunggulan dengan nilai 1,2 miliar. Kalau di tahun 2020 di AK itu adalah dana alokasi khusus gedung dan perawatannya, itu sudah nilainya cukup fantastis, 5M tahun 2020. Dan ini tahun 2023 masih dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan SMK Pusat Keunggulan. Nah, karena itu kita dengan adanya SMK Pusat Keunggulan dengan guru penggerak yang melakukan tugas untuk menyelesaikan adanya, ada kesempatan siang hari ini kami mohon untuk Bapak Ibu semuanya anak untuk berdiskusi bersama untuk menggali potensi yang ada, aset atau kekuatan yang ada di sekolah, kelemahannya apa untuk perbaikan langkah kita di tahun pelajaran 2023-2025. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Dengan ucap Bismillahirrahmanirrahim, diskusi pemetaan aset sekolah kami nyatakan dibuka. Dan mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian sambutan dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Banyak hal yang beliau sampaikan terkait dengan harapan dan juga prestasi aset kekuatan secara umum yang dimiliki oleh sekolah kita tercinta. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang kedua yakni dari beliau Bapak Dr. Andes Sarno, Majelis Pendidikan selaku Komite Yayasan Pendidikan Sakti Gumul. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Sarno MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah yang terhormat Kepala SMK Sakti Gumul. Sesuai dengan agenda, saya diminta untuk memberikan sepatah berpatah kata. Tentunya kita semua sebagai insan yang beragama harus tetap terus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang kita rasakan, kita nikmati. Kita hanya disuruh bersyukur, tidak suruh menghitung. Kalau suruh menghitung nikmat jelas tidak mungkin akan bisa. Maka minimal yang keluar dari hati kita adalah memuji alhamdulillahirabbil alamin. Itu minimal kata-kata yang terucap.
implementasinya rasa syukur mestinya adalah bentuk ibadah kita masing-masing sesuai dengan kapasitas kita, baik hablum minallah maupun hablum minan nas. Sesuai dengan tulisan depan, mestinya yang saya hormati juga dari tokoh masyarakat Mas Sucipto, sarjana sejarah, kedua dari industri itu alumni Sakti kalau nggak salah, tapi sekarang jadi bos. Kalau nggak bos nggak mungkin diundang sini. Ya bos apa? Juragan Biting juga bos. Daerah paling murid yang dari Bapak Ibu semua nggak salah tugas satu-satu, teman-teman lama saya dan depan anak-anak yang saya cintai dan banggakan, yang cantik-cantik dan bagus-bagus kadang-kadang. Ya, mari kita sambut kegiatan ini dengan suasana yang menggembirakan. Langsung ke barangkali dalam sambutan ini tidak keluar dari koridor saja. Intinya gini, jadi saya masih ingat betul bahwa aset itu saya dipesan betul ketika ada supervisi atau ada monitoring dan sebagainya. Memang aset itu pekerjaan yang paling rumit, butuh ketelitian, butuh kecermatan. Oleh provinsi itu aset itu dicek terus juga, belanja-belanja yang tidak masuk aset atau yang laporannya telat itu mudah nanti kepala sekolah, maka dibeling nama itu aset belingan itu. Jangan sampai aset itu kan bisa sarana prasarana, bisa alat ya. Nah, SMK kan jualan ini bukan alat itu. Jangan sampai alat-alat itu yang masuk aset itu rusak karena tidak dipakai. Nah, rusak karena tidak dipakai. Jadi aset alat itu harus rusaknya dipakai. Gitu loh. Kenapa nggak dipakai? Karena mungkin nangkrak. Kenapa mungkin gurunya? Kenapa mungkin muridnya? Kenapa mungkin dan sebagainya? Contoh, rusak karena tidak dimanfaatkan, tapi harusnya rusak itu dimanfaatkan, ya, karena dipakai. Gitu lah. Di sebelah Sakti ini mestinya banyak alat-alat, ya, ya, contohnya ada CRT juga rusak. Rusak kan margo orang dipakai apa margo dipakai? Gitu. Nah, terlalu sering dipakai berarti pemeliharaannya yang harus di secara periodik ya, seperti itu ya. Karena begitu, jadi selamat untuk melaksanakan diskusi forum group discussion FGD. Selamat untuk berdiskusi dan menghasilkan yang terbaik dari yang baik ya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, nggak ada yang lain ya. Nggak keluar dari koridor ya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Andes Samsudin atas sambutan yang beliau sampaikan. Banyak hal yang beliau sampaikan terkait dengan harapan-harapan juga satu pesan yang beliau sampaikan ke semua. Kita laksanakan tugas kewajiban kita, tanggung jawab kita dengan senang hati. Insyaallah akan menghasilkan keberhasilan. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita masuk ke agenda yang keempat, agar nanti dalam diskusi nanti ada fokus apa yang akan kita bahas di sana. Nanti akan ada review materi tentang asset based thinking. Jadi bagaimana merencanakan sesuatu itu berdasarkan atas aset, bukan berdasarkan atas problem atau defisit bisnis. Maka itu nanti akan disampaikan oleh teman-teman dari calon guru bendera. Sebelum itu, monggo ada sekedar dalam juga dipun sambi bukan. Untuk lanjut acara yang keempat, review materi aset testing akan disampaikan oleh Bu Betty Kusmawati dan Bu Yaya Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, tamu undangan, Bapak Ibu guru, anak-anak semua, di sini sebagai pengantar nanti kami menyampaikan untuk review materi apa itu aset yang sebenarnya, pengertian dari aset, sehingga nanti dalam diskusi Bapak Ibu, anak-anakku semua mempunyai gambaran. Jadi tujuan diskusi hari ini adalah kita melihat aset-aset yang ada di sekolah yang akan kita petakan, kemudian kita gunakan untuk kegiatan pengembangan sekolah ke depannya. Jadi entah itu kegiatannya baik intra, ekstra maupun kurikulernya. Jadi mohon ini nanti sedikit gambarannya. Setelah itu kita diskusi bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin menyampaikan review materinya ya Bapak Ibu, tamu undangan, serta anak-anakku yang kami banggakan dan kami cintai. Ini sedikit materi yang kami dapatkan sebagai pengantar nanti untuk kita berdiskusi bersama untuk pemetaan aset yang ada di sekolah. Lebihnya di sekolah kita tercinta di SMK Sakti Tumolong. Yang pertama, sekolah itu sebagai ekosistem sekolah. Jadi sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik. Jadi faktor biotik itu adalah faktor yang unsur yang hidup ya Bapak Ibu, dan unsur abiotik yaitu unsur yang tak hidup. Jadi kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis.
Jadi di sini faktor biotiknya itu misalkan di sini ada murid, kemudian guru, kepala sekolah, staf tata usaha, pengawas, orang tua, wali, komite pengawas sekolah, dinas terkait, kemudian pemerintah daerah. Itu adalah faktor biotik. Kemudian faktor abiotik itu adalah keuangan, kemudian sarana dan prasarana, kemudian juga lingkungan alam. Nah, ini yang akan kita lakukan nanti adalah pemetaan aset ya, sumber daya, kekuatan. Apabila sumber daya atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah tentunya itu dikelola dengan baik, dikelola dengan tepat, nanti akan meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah kita akhirnya. Nah, jadi di sini ada dua pendekatan ya, pendekatan yang digunakan dalam mengelola sumber daya. Yang pertama yaitu pendekatan yang berbasis masalah, deficit based approach, yaitu memusatkan perhatian kita kepada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Jadi kita berpikirnya itu dari masalah yang ada. Itu kalau berpikir berbasis deficit based approach. Kemudian yang kedua adalah pendekatan berbasis kekuatan atau aset, yaitu asset based approach. Jadi ini memusatkan perhatian kita itu kepada kekuatan atau aset yang dimiliki, sehingga kita yang berjalan baik itu yang menjadi inspirasi, yang menjadi kekuatan dan potensinya. Jadi berpikirnya itu jadi kekuatan, kemudian yang sudah berjalan baik, kemudian yang positif seperti itu. Nah, ini dikemukakan oleh Green dan Haynes pada tahun 2010, menjelaskan kecenderungan cara pandang yang menggunakan pendekatan berbasis kekurangan dan pendekatan berbasis aset. Jadi ketika kita berpikir berbasis kekurangan, itu fokusnya cuma pada masalah. Fokusnya cuma pada masalah, kemudian mengidentifikasi itu berdasarkan kekurangan, kemudian fokusnya itu mencari bantuan, merancang proyek atau program itu untuk menyelesaikan masalah, kemudian mengatur kelompok yang melaksanakan proyek. Itu kalau kita berpikirnya berbasis masalah. Beda lagi kalau kita berpikir berbasis aset. Jadi fokusnya itu pada aset atau kekuatan yang kita miliki. Kemudian membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih atau kekuatan untuk mencapainya, mencapai kesuksesan itu, kemudian merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan, kemudian juga melaksanakan rencana aksi yang telah direncanakan tersebut. Itu kalau kita berpikir tentang kekuatan tadi. Nah, ini ada pendekatan ABCD. Apa itu pendekatan ABCD? Jadi ini adalah Asset Based Community Development. Itu adalah yang selanjutnya itu disebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset atau PKBA. Ini menekankan dan mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimiliki serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar lebih berdaya guna. Nah, ini bisa dilihat Bapak Ibu kalau kita berpikirnya berbasis aset dan berbasis masalah tadi. Kalau kita meminta bantuan dari wali murid, kayaknya agak sesepuh. Kalau kemarin mereka tidak mau untuk menerima uang. Tapi kalau cara perpisahan tidak dilakukan, murid akan berpihak pada saya. Kalau kita baca saya itu barang itu sudah minimal kita harus bisa sosial dari kita tidak punya. Terus kita harus sewa dari daerah lain. Belum lagi nanti coba panggung dan dekorasi. Ya, kalau seperti itu biasanya kita tidak bisa baca apa-apa. Ya memang sih, tapi sayang juga dengan dana yang sedikit kita harus melaksanakan acara perpisahan. Ya Bu, kalau kita mengadakan acara perpisahan, berarti kita harus mengisi acara perpisahan tersebut dengan tarian atau dengan yang lainnya. Dan kita juga harus melatih murid kita untuk tampil nanti di acara perpisahan. Kalau saya pribadi tidak sanggup, waktunya belum ada. Saya setuju. Saya juga sekarang maksudnya kita sama kan? Kecuali jika kita Ya, ini kalau berpikirnya berbasis kekuatan ya Bapak Ibu aset tadi. Kepada Ibu Guru, mengingat sebentar lagi kita akan mengadakan acara perpisahan sekolah, dan sebagaimana diketahui bersama, kita memiliki anggaran yang tidak cukup banyak. Bagaimana kalau kita menggunakan apa yang ada dan apa yang bisa kita lakukan agar acara perpisahan berkesan untuk anak-anak kita? Ya Bu, kita bisa membuat acara perpisahan sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita bisa meminjam uang kecamatan. Kebetulan ada orang tua pada murid kita senang. Sebagai manusia, nanti saya akan tanya bagaimana prosedur untuk meminjam uang tersebut. Boleh juga tuh Pak, bagaimana dengan dekorasi dan panggung? Betul-betul itu sudah saya catat di sini. Yang pertama itu untuk panggung nanti kita bisa menggunakan meja-meja kelas kita susun jadi panggung. Nah, untuk panggungan itu
Itu kalau Pak Puji bisa pinjam uang di dekat sekolah itu lebih mudah, jadi anak-anak senang bisa kita minta bantuannya mengangkat meja-meja itu ke aula. Nah terus yang ketiga untuk dekorasi sama hiasan bunga kita bisa pinjam ke guru yang lain, atau kalau masih kurang kita bisa pinjam ke orang siswa. Terus kita itu ada Bu, anak-anak kita yang bikin kita untuk keterampilan itu bisa kita gunakan. Nah untuk balon itu kebetulan tahun lalu kan masih ada sisa, jadi kita bisa gunakan balon untuk tambah dekorasi acara kita ini. Saya juga begitu. Terus bagaimana kalau kita melibatkan orang tua murid untuk menentukan PPKI yang nanti disajikan untuk mereka juga? Nah, bisa Bu, itu Bu, mereka boleh menyumbang sesuai kemampuan mereka. Oke, baiklah. Saya sangat senang sekali dengan ide Bapak dan Ibu sekalian. Ayo kita buat acara perpisahan ini menjadi berkesan buat anak-anak dan orang tuanya juga. Demikian tadi Bapak Ibu, kita melihat tadi ada dua perbedaan ya. Untuk yang video di awal tadi, ketika kita itu berpikir hanya pada masalah, kemudian kekurangan, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Acaranya tidak jadi terlaksana gitu. Karena berpikirnya hanya kekurangan, mau narik dana ke orang tua kok ya nggak bisa, kemudian nggak ada sarana prasarannya, jadi acaranya tidak jadi dilaksanakan. Nah yang kedua tadi, ketika kita itu berpikir tentang aset yang bisa dimanfaatkan, dimiliki oleh sekolah, akhirnya timbul ide cemerlang dari Bapak Ibu guru tadi, akhirnya acara perpisahannya dapat diselenggarakan. Nah ini sebaiknya kita kedepannya gitu, seperti itu, berpikirnya berbasis aset. Jadi apa atau kekuatan atau hal apa yang bisa kita manfaatkan untuk menjadikan program dan mendukung pastinya kemajuan sekolah. Itu ya, mungkin ini pengantar dari saya. Berikutnya nanti pemetaan aset akan disampaikan oleh Bu Yayan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktunya Bapak dan Ibu serta anakku yang saya banggakan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang diskusi yang akan kita lakukan nanti biar ada gambaran, oh ternyata saya mempunyai aset seperti ini. Nah, ada 7 pemetaan aset atau modal yang sebenarnya kita miliki tetapi mungkin tidak kita sadari seperti itu. Yang pertama, kita mempunyai aset dari modal manusia, kemudian modal finansial, modal agama, modal lingkungan alam, modal sosial, modal fisik, dan modal politik seperti itu. Ini akan sedikit saya paparkan tentang modal manusia itu seperti apa. Nah, yang pertama adalah sumber daya yang berkualitas. Berkualitas di sini maksudnya adalah mempunyai pengetahuan, kecerdasan maupun keterampilan. Misal kalau di sekolah mempunyai modal manusia seperti guru, siswa, seperti itu yang mempunyai pengetahuan atau kecerdasan bahkan keterampilan. Mungkin di lingkungan masyarakat atau tokoh masyarakat misalnya modal manusia itu berupa seseorang yang mempunyai kecakapan untuk memimpin sebuah komunitas seperti itu. Yang kedua adalah modal fisik. Nah, modal fisik ini berupa bangunan atau sarana dan prasarana. Kalau di sekolah contohnya adalah mempunyai ruang kelas, mempunyai laboratorium dan ruang praktek seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah modal politik, kekuasaan atau kebijakan yang berorientasi untuk peningkatan. Jadi yang namanya modal politik ini bukan sebuah aktivitas yang merujuk kepada demokrasi politik ya, tetapi merupakan sebuah kebajikan untuk peningkatan sebuah program yang akan dilaksanakan. Misalnya kepala sekolah di sekolah ini mempunyai sebuah kewenangan, misal mengadakan program yang meningkatkan atau pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti itu. Jadi mempunyai kebijakan atau kewenangan. Terus ada yang namanya modal finansial, itu berupa dukungan keuangan yang dimiliki sebuah komunitas. Nah, kalau di masyarakat ya mungkin bisa investasinya berupa tabungan hutan, mempunyai lahan seperti itu. Itu adalah sebuah modal finansial atau keuangan seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu modal sosial. Ini investasi yang berdampak bagaimana manusia atau kelompok dalam komunitas itu saling berdampingan. Maksudnya ketika kita mempunyai sebuah program dalam suatu komunitas, jadi di dalam komunitas itu saling bekerja sama untuk mewujudkan program-program yang meningkatkan di dalam komunitas itu sendiri. Terus modal alam atau lingkungan bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Misal kalau di sekolah itu modal alam atau lingkungannya berupa taman yang baik seperti itu, udara yang segar seperti itu. Kemudian ada modal agama dan budaya. Itu mengetahui sejauh mana keberadaan agama dan budaya di masyarakat serta pola relasi yang tercipta sehingga menunjang pengembangan dan perencanaan bersama. Misal di dalam sekolah itu mempunyai ekstra kalau agama rohis, nah seperti itu. Nah sebenarnya itu mungkin kita berpikirnya aset itu hanya berupa gedung, sarana dan prasarannya, tetapi sebenarnya tidak. Lingkungan itu juga merupakan aset, bahkan mungkin itu ada aset yang tidak ternilai harganya seperti itu. Ya. Mungkin itu adalah sedikit gambaran tentang aset atau pemetaan yang akan nanti kita diskusikan di forum diskusi seperti itu. Ya.
Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, anak-anak yang saya ingin banggakan, demikian paparan review tentang aset, apa itu aset, kemudian bagaimana klasifikasi aset, dan selanjutnya mungkin bagaimana nanti pemanfaatan aset untuk mendukung program-program kegiatan sekolah yang menunjang perkembangan pendidikan. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk agenda selanjutnya adalah agenda inti diskusi pemetaan aset yang nanti akan dipimpin dalam diskusi ini oleh beliau Bapak Wahyu Hadi Pradono. Kepada beliau Bapak Wahyu Hadi kami persilakan. Ya, terima kasih pada Bapak Ahmed. Jadi begitu Bapak Ibu, tamu undangan, kemudian anak semua. Jadi di sini kami mengharapkan, karena ini adalah perwakilan semuanya dari unsur warga sekolah. Jadi kami mengharapkan dengan melihat aset-aset yang sudah disampaikan itu kita petakan, karena saya pun dulu mengetahui sekolah aset sekolah ya tahunya gedung dan alat. Tapi ternyata setelah kita belajar di JP itu ternyata sekolah itu ada 7 aset. Nah, jadi 7 dari ke-7 ini nanti akan kita petakan yang digunakan untuk perkembangan program-program sekolah yang berdampak positif bagi siswa. Nah, jadi di sini kami memohon sumbangsih dari bapak-bapak tamu undangan, anak-anakku, kemudian bapak ibu guru, dan tentu saja dari bapak Praswa dan bapak komite dari yayasan. Jadi dengan aset apa atau kekuatan yang kita miliki yang akan kita gunakan untuk perkembangan sekolah, pertama adalah pelayanan pendidikan bagi peserta didik. Jadi nanti monggo silakan kalau ada ide langsung saja bisa mengemukakan pendapatnya. Mungkin di sini juga kami bagian form mungkin sambil mencoret-coret mungkin ada ide atau asetnya ini yang perlu ditingkatkan. Misalkan kita punya modal aset manusia, kita punya guru yang kompeten. Nah itu kita manfaatkan untuk memberikan pengajaran yang lebih baik pada peserta didik. Kalau kita punya aset di sini fisik, punya alat, punya lingkungan, punya lahan yang luas, nah itu juga aset. Maka kita berpikir di situ apa yang akan kita kembangkan di situ untuk meningkatkan sekolah pada umumnya dan kompetensi anak pada khususnya. Nah, jadi monggo nanti Bapak Ibu yang mempunyai ide gagasan bisa disampaikan di sini, kita petakan bersama. Nah, kemudian dapat nanti ditarik kesimpulan dan bisa kita gunakan untuk persiapan tahun pelajaran yang akan datang. Mungkin itu. Jika tidak terlalu lama Bapak, kita berikan waktu 3 menit untuk saling memberikan ide, saling mengungkapkan pemikirannya. Jadi monggo terbuka saja semuanya, mau dari siapa saja, mulai dari mana, kami persilahkan. Bapak Ibu semua dan anak, di situ sudah ada formnya. Mungkin di sini ada 7 aset. Jadi yang dimaksud untuk 7 aset ini bentuknya itu tadi sudah disampaikan di sini bahwa aset yang pertama adalah modal manusia, jadi yang ada di sekolah atau di SMA sakti. Nah, jadi mulai dari guru, murid, kemudian tenaga pendidikan, komite lingkungan sekitar, itu adalah isi dari modal manusia. Nah, untuk dimanfaatkan untuk apa? Itu terhadap itu pemanfaatnya. Kalau kita menggarisbawahi untuk guru, berarti itu adalah untuk di samping mengembangkan adalah untuk melayani, memberikan, menuntun, mendidik kepada peserta didik untuk mencapai tujuan belajarnya atau kebahagiaan di dalam hidupnya. Jadi karena panjenengan Indonesia yang diutamakan modal yang dimiliki SMA Sakti, modal manusia itu apa? Dan kalau saya dari dulu tadi, kemudian peserta didiknya atau murid, kemudian ada tenaga kependidikan, kemudian ada masyarakat lingkungan sekitar, kemudian ada wali murid. Nah, itu mungkin yang bentuk yang dimiliki aset. Nah, itu gunanya untuk apa? Ya, mungkin Bapak Ibu bisa menyampaikan kegunaan. Kalau kita wali murid berarti adalah mendukung mungkin semua pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan di sekolah. Jadi diisi form-formnya di identifikasi contohnya seperti itu. Dan modal sosial di sini, sosial adalah hubungan ya. Di situ modal sosial itu adalah interaksi sosial di dalamnya. Nah, asalnya ya selama ini di SMA Sakti kita yang utama adalah dirasa kekeluargaannya, kemudian di anak-anak juga tanpa memandang suku, ras dan agama adalah berhubungan. Jadi itu termasuk dalam modal sosial. Dan modal politik ya, itu kan akan berisi kebijakan-kebijakan. Jadi politik itu adalah kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh sekolah. Dan tentu saja ini adalah arahan dari Bapak Kepala Sekolah yang mendukung dalam kekuatan atau pengembangan sekolah. Jadi kebijakan-kebijakan. Jadi untuk contoh kebijakannya, utamanya akan kembali kepada peserta didik, semuanya berpusat. Jadi bila guru wajib S1, dan di situ ada suatu kebijakan menyatakan bahwa semua guru di SMA Sakti wajib minimal S1 itu sudah membuat kebijakan untuk pengembangan murid, contohnya itu. Guru harus magang di industri, karena SMK. Nah, tanpa kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah, ya mungkin Bapak guru masih, ya mungkin mau untuk magang, tapi masih berpikir satu
berbuat. Dan ketika kebijakan muncul, ya, harus mau tidak mau harus melaksanakan karena semuanya demi anak. Jadi tidak hanya untuk sekolah tapi untuk pelayanan kepada anak. Dan di situ juga ada modal agama dan budaya. Itu adalah ya keberagaman agama dan budaya yang ada di SMK Sakti. Anak-anak terutama itu apakah itu bisa mengembangkan ataupun bisa memberikan sumbangsih yang signifikan kepada perkembangan pendidikan di sekolah. Nah, dengan mungkin dengan berbagai macam agama tercipta kerukunan, berarti kekuatan itu yang kita miliki, maka itu bisa kita manfaatkan untuk membuat suasana pembelajaran, membuat suasana sekolah bisa lebih nyaman dan menyenangkan. Jadi contohnya nanti pengerjaannya seperti itu. Dan di situ ada modal fisik, berarti ada gedung, ada lapangan, kemudian ada lab, kemudian di situ ada alat praktek, nah, setiap jurusan itu adalah modal fisik. Nah, di samping untuk fisiknya seperti apa? Untuk mungkin bapak ibu guru, mungkin bapak tambahan bisa menilai. Dengan fisik yang kita punya ini, itu ada suatu modal. Jadi itu bisa sebagai kekuatan kita untuk mengembangkan, meningkatkan mungkin kompetensi anak didik kita. Jadi ini semua apa yang kita bahas ini adalah semua aset itu kita kelola dan akan bermuara akhirnya adalah untuk pelayanan kepada peserta didik atau murid. Nah, juga ini ada modal lingkungan alam ya, alam lingkungan sekitar. Nah, lingkungan alam itu tidak hanya cuma alam yang kita beli, tapi lingkungan masyarakat sekitar. Nah, lingkungan ini aman tidak untuk belajar? Misalkan begitu. Nah, lingkungan sekitar kalau lingkungan tidak aman, walaupun kita dibuat banyak, kalau lingkungan tidak aman juga itu menimbulkan suatu masalah. Nah, maka lingkungan aman juga bisa mendukung peningkatan dari sekolah. Karena tidak hanya aman, mungkin alam yang kita punyai. Mungkin di SMK Sakti masih punya lahan yang luas, itu bisa dimanfaatkan itu apa? Maka ditaruh untuk pohon hijauan, nah, itu bisa. Atau alam di situ mau dibuat didirikan pondok pesantren, nah, bisa saja. Nah, jadi contohnya seperti itu. Kemudian untuk modal finansial ini, kalau di modal finansial, kalau Bapak Ibu masih belum, finansial itu berarti keuangan. Sekolah itu adalah ada dua sumber kalau di sekolah atau di swasta. Satu jelas dari sumbangan wali murid, melalui pakai SPP dan sebagainya. Itu jelas sumber dananya dari itu. Yang kedua adalah dari pemerintah, entah dari dana pos atau dana apapun bantuan. Nah, itu sumber utama kita adalah dua itu untuk modal finansial. Nah, jadi dengan modal itu mungkin bisa dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan. Nah, di situ bisa baca dengan tulisan, bisa apa dengan analisis. Nah, mungkin itu Bapak, mungkin ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan, mau kita bebas dari sini diskusi. Intinya adalah untuk menemukan aset-aset yang kita miliki sebagai kekuatan kita untuk pengembangan SMK Sakti yang ini adalah melayani semua kebutuhan anak dan semuanya anak itu mencapai apa yang dicita-citakan. Gitu. Jadi tujuan kita hari ini seperti itu. Untuk nanti kalau mau ada yang disampaikan bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin gimana ya, istilahnya menanyakan atau mungkin juga memberi masukan kepada guru-guru yang ada di sini, yaitu mengenai modal politik. Sebagaimana sebuah politik itu akan menentukan bagaimana kelangsungan dari sebuah program atau sebuah instansi, atau mungkin bahkan bisa mempengaruhi masa depan dari instansi tersebut. Ya. Nah, saya melihat lingkungan di sekitar kita banyak sekali sekolah swasta yang bermunculan dan mereka memiliki tren sebuah modal politik yang sangat luar biasa. Contoh sebagai contoh adalah SD Asia, kemudian SMP Kolam. Ya. Itu mereka memiliki modal politik yaitu menghimpun wali murid itu, jadi mereka membuat sebuah wadah seperti anjang bergaya, anjang untuk mereka itu mempromosikan sekolah itu tersebut. Jadi saya melihat itu menjadi sebuah tren sehingga dapat menarik minat atau menarik orang tua untuk menyekolahkan ke sekolah tersebut. Nah, mungkin apa itu yang tidak saya ketahui adalah bagaimana cara membuat modal politik tersebut menjadi sebuah tren sehingga SMK Sakti ini juga bisa memanfaatkan aset-aset yang seperti itu, sehingga untuk sarana pematik atau sarana untuk mendukung daripada murid-murid itu menyekolahkannya di sini itu menggunakan modal politik yang seperti itu. Mungkin dari guru-guru CGP memiliki sebuah saran atau masukan bagaimana agar kita itu bisa mendukung membuat politik yang seperti itu sehingga SMK kita itu bisa tetap eksis di era yang sekarang memang kita mengetahui sendiri sekolah negeri itu benar-benar gratis. Nah, sementara sekolah kita mau tidak mau karena swasta tidak mungkin menggratiskan, tetapi kita akan memiliki alumni-alumni yang cukup bagus, baik itu dahulu sudah didukung oleh PKK yang sudah maju seperti saat ini, walaupun dan
sebelum didukung oleh BKK yang seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa membuat modal politik yang seperti itu untuk membuat SMK Sakti ini ya ngetren seperti yang saat ini terjadi di masyarakat kita, yaitu pada SDET Asia dan juga SMK Abdullah. Mungkin itu sedikit pertanyaan dan juga mungkin sebuah pertanyaan yang menurut saya itu ini sebuah tugas kita bersama untuk membuat sebuah politik di mana SMK Sakti itu bisa menjadi wadah. Jadi masyarakat berpikir bahwa SMK Sakti itu benar-benar wadah yang luar biasa, yang benar-benar akan membuat anak-anak mereka itu menjadi orang yang beragama yang baik, berakhlak yang baik, kemudian memiliki kompetensi yang sangat luar biasa dan seperti itu. Mungkin itu pertanyaan saya untuk guru-guru CGP. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih Pak Didi. Nah, sebenarnya pertanyaan itu saya kembalikan pada Pak Didi juga. Karena kita dalam satu lembaga, kami CGP juga tidak mungkin akan bergerak sendiri Pak, tanpa dukungan dari seluruh warga sekolah. Jadi benar apa yang dikatakan, maka ini tujuannya adalah hari ini untuk ide-ide itu bisa dimunculkan. Jadi kita tahu, kita sampai pada sekolah, ide model seperti itu. Memang kalau yang Pak Abu Betty, biaya mungkin TV saya, memang kalau di SD itu pasti ada namanya POMB atau grup wali orang tua. Nah di situ bisa kita tiru gitu, tapi juga perlu peran dari wali kelas dan guru juga. Karena memang informasi yang pertama dan akurat memang melalui wali kelas. Ketika kita punya program tertentu, ketika kita punya informasi itu yang paling cepat dan akurat itu di wali kelas kita sampaikan, kemudian wali kelas akan share ke grup wali murid. Itu memang mungkin bisa kita studi dulu. Nah, cuma memang selalu juga perlu dibicarakan, dikoordinasikan, dikolaborasikan beberapa teknik. Jadi terima kasih, nggak apa-apa, ini masukan buat kita semua, bukan untuk CGP. CGP itu hanya sarana untuk mengembangkan sekolah, tapi ini adalah masalah kita bersama. Jadi tidak hanya CGP, tapi seluruh warga sekolah. Mungkin sedikit menambahkan Bapak Ibu serta anak-anak. Ini pengalaman saya sebagai wali murid yang anaknya sekolah di SD Asia. Kenapa kita paguyuban orang tua itu bisa ikut promosi secara tidak langsung. Jadi kami sebagai wali murid itu kan ada wadahnya, namanya paguyuban orang tua siswa. Kemudian wali kelas itu kan otomatis punya grup kelas itu, karena memang anak-anak, kalau anak saya masih di kelas 2 masih tergantung sekali komunikasinya kan lewat orang tua. Jadi di situ ini benar yang dikatakan Pak Bandono tadi. Jadi peran wali kelas itu sangat penting. Jadi wali kelas itu sering share kegiatan anak-anak. Jadi saya sering share apa yang dilakukan anak-anak di kelas, kemudian apa yang dilakukan kegiatan-kegiatan di lingkungan sekolah. Jadi kan orang tua itu bangga, wah anak saya sudah bisa seperti ini, melakukan kegiatan ini. Secara tidak langsung itu orang tua itu membuat status di media sosialnya, kemudian membuat status WA dan Instagram, seperti itu kan menjadi promosi. Jadi mungkin itu juga bisa diadopsi di sekolah kita. Jadi ini sangat berperan sekali wali kelas. Kita itu share kegiatan anak-anak itu, oh anak saya di sekolah itu seperti apa toh, kita sharekan ke wali-wali murid. Itu nanti apalagi sekarang Bapak Ibu, terutama ibu-ibu ini yang melek teknologi, melek media sosial begitu. Ini pengalaman saya juga ketika kunjungan industri itu, saya share kegiatan anak. Jadi ibu-ibu itu langsung membuat status Bapak Ibu. Jadi itu secara tidak langsung kan juga promosi buat sekolah kita juga. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Teknologinya Pak Wahyu. Sedikit menambahkan ya Pak Budi, ini pengalaman saya pribadi. Jadi saya juga mempunyai sebuah grup wali murid dari kelas 11 BKP. Ketika saya menge-share status di WA tentang promosi PPDB, itu banyak wali murid yang WA ke saya, Bu Mbak Yodi share di grup wali, nanti saya bantu untuk nge-share. Itu adalah salah satu contoh dari yang bisa diadopsi dari Aisyah seperti itu. Jadi ketika saya belum nge-share di grup wali murid itu, anak wali murid itu banyak yang WA secara pribadi. Alangkah lebih baiknya ketika promosi-promosi itu juga di-share selain di grup anak juga di grup wali murid seperti itu Pak. Itu pengalaman baru kemarin. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya di sini akan menyampaikan usulan ya. Yang saya sorot adalah aset modal manusia, yaitu peserta didik. Peserta didik di SMK Sakti Kemolong ini sangat besar ya, jumlahnya lebih dari 1.500. Ya, kami sebagai wali murid berharap pihak sekolah dapat menggali potensi dari peserta didik, membimbing
sehingga peserta didik dapat berprestasi sesuai dengan passionnya masing-masing dan tamatan bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, bekerja ataupun berwirausaha secara mandiri. Kami minta dari pihak sekolah bisa mengusahakan penyaluran tamatan bisa 100% dengan masa tunggu 1 tahun. Itu surat yang pertama. Kemudian kami usul dari modal fisik, yaitu yang kami soroti adalah kendaraan praktik. Kami minta selain untuk kegiatan praktik, hendaknya kegiatan ekstrakurikuler setir mobil diprogramkan sehingga tamatan bisa menyetir mobil dan memiliki SIM A guna menambah kompetensi tamatan sehingga tamatan benar-benar siap kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula niku kata dikaget ini pada siang hari ini mendapat undangan pemetaan aset sekolah. Wah, rambut kula mutelasi jak mikir niki. Ya alhamdulillah DKN itu ya, saya ini lulusan S3. Ini mboten terpapar nama belakangnya. Jadi pertama yang S1-nya itu di dalam negeri, terus S2-nya di dalam negeri, S3-nya saya di luar negeri. STM Sakti. Ini saya terima kasih sekali juga alumni dari Sakti. Terus anak saya juga alumni Sakti, dia butuhnya penjaringan neklon, ada butuh alumni. Saat ini saya terima kasih sekali dengan saya tidak bawa kacamata ini, tidak menulis saja. Ada modal manusia ini, saya terima kasih sekali dengan adanya Pak Guru dan semuanya yang tidak kami bisa sebut satu persatu, semuanya dengan sepatnya. Saya terima kasih sekali dengan anak saya sekolah di sini ternyata bisa terdidik dengan baik. Ini dengan modal manusia, iya, jadi semua saja. Tapi tidak saya kami tulis ini. Dengan aset yang ada di sekolah ini, kami terima kasih sekali Pak Guru, Bu Guru dan semuanya. Ternyata anak didik selain anak saya itu pun juga banyak kualitasnya. Di luar sana ternyata banyak yang bicara STM Sakti itu mampu mendidik dengan anak didik yang baik-baik. Terutama dalam hal ini kami berbangga sekali tentang fisik model jajar ini. Alhamdulillah dengan adanya fisik yang telah ada ini, terutama gedung alat praktek, kami memantau dengan kemajuan saat ini luar biasa juga. Gedungnya pun mewah. Ini ternyata gedung-gedung ini dengan era tahun 95 dengan sekarang lebih maju. Lagi Pak Tardi ini guru permesinan ini, belum ada diajari bubut. Jadi bubutnya zaman semonten itu 4 nih Pak. Kecil sama G20, yang paling bagus G20 ini Pak. G20 itu nek muridnya petang kawan bisa Pak. Satu kelas 40 lebih ya. Iya. Itu mesin satu dipegang 10 orang. Bayangkan. Demok hubung jamin teh. Fisiknya alhamdulillah sekarang luar biasa kita ini. Ini terima kasih sekali. Jadi kami menambahkan yang keempat ini modal utama Pak Mujaid. Masih beragama ya Pak? Alhamdulillah. Saya memberikan motivasi saja. Selain kita memikirkan iptek dengan teknologi, setiap anak-anak yang saat itu PKL, Patrin lagi, di tempat saya itu sering saya beri kajian sedikit. Bahwa pintermu sumber langit. Kita harus tahu tentang agama. Gitu. Jadi waktu sholat ya kita sholat. Kita harus benar-benar mengingat Tuhan. Itu penting. Setiap anak-anak yang datang ke tempat saya pasti saya kasih saran. So nek kowe wis sugih, elingo, hartamu itu pasti kamu sedekahkan. Gitu. Seberapa hartamu itu harus kamu zakati. Setiap bukannya saya sebenarnya bukan guru agama, Pak. S3-nya ya hanya STM. Jadi kajian di bengkel itu juga saya kasih sambil mengerjakan sesuatu. Masih istirahat ada. Jadi anak-anak itu selain di sekolah ada pendidikan agama, di tempat kami juga saya kasih. Kalau di sekolah masih ada pelajaran agama ya Pak? Masih ya? Anak-anak bisa baca Quran Pak? Bisa sebagian. Alhamdulillah dengan metode-metode yang ada di STM Sakti ini saat ini pun walaupun saya alumni, saya juga masih meneliti karena anak saya juga alumni dari sini, ternyata juga masih mau melanjutkan ke pendidikan teknik juga. Sekarang ini dengan adanya kemajuan teknologi yang hubungannya dengan handphone Android, ini kami minta di media pendidikan nanti jangan hanya untuk main game. Mungkin saya kira anak-anak STM sudah tidak mungkin lah main game. Enggak mungkin ketiga ini Bapak Teten. Jadi terima kasih sekali bagi anak-anak yang mau memanfaatkan teknologi Sakti. Ini bermanfaat untuk kemajuan zaman. Ini saya kira hanya itu. Nanti kalau misalkan ada motivasi yang lain,
mungkin bisa memberi masukan mungkin dari yang kami sampaikan berkal dulu tanpa bosok sing lebih tetapi mungkin saya terima kasih sekali atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Kepala SMK Sakti Molon, Bapak Heru Setiawan, Bapak-bapak, ibu-ibu guru SMK Sakti Molon, dan bapak-bapak tamu undangan dari Dudi apa ya Dudi. Terus bapak dari wali murid, wali siswa, terus ibu-ibu kapasitasnya seperti apa juga sih yang tidak tahu. Kemudian para siswa OSIS ya, OSIS maupun dari sumpahan OSIS ini yang saya banggakan, saya cinta. Dan saya sebenarnya agak ya bagaimana begitu karena sebenarnya saya ini basicnya bukan SMK. Jadi ketika saya mendengar istilah-istilah di SMK itu saya menjadi asing sekali. Dan kemarin sore itu saya juga tanda tanya besar karena saya dihadiri oleh Bu Zezen menyampaikan undangan itu dari yang dibicarakan itu aset itu terus nanti saya mau bagaimana begitu ya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan saya menyampaikan sesuatu ya. Perkenalkan saya Sucipto, temannya Pak Sarno ketika di SMP. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebenarnya merasa bangga dengan SMK Sakti ini, di mana di lingkungan kita ya, lingkungan Klentang RT 08 RW 2 Molong ini saya merasakan bahwa lingkungan sekitar SMK mendapatkan kesejahteraan dari SMK Sakti Molong ini. Di antaranya adalah adanya penitipan sepeda, ada manfaat yang lain, adanya kantin-kantin itu juga kalau pas istirahat bisa ramai dikunjungi oleh siswa. Dari atau usulan saya atau masukan dari saya gitu yang berkaitan dengan agama Pak. Ini di lingkungan RT 08 Klentang itu kan ada masjid. Biasanya yang memenuhi masjid itu adalah siswa dari SMK Sakti. Tapi sayangnya jamaahnya itu masih belum bisa tenang. Jadi khotbah dimulai di situ juga mulai khotbah sendiri, bahkan duduknya saja menghadapnya ke timur dan ke barat. Jadi saya juga kadang akan tak loke wong Jumatan kok mispera itu. Maka dari itu saya hanya memberi masukan itu bagaimana nantinya siswa-siswa dari SMK Sakti ini bisa menjalankan agamanya itu dengan baik. Kemudian juga terutama penanganan anak-anak yang terlambat ini, kadang saya di rumah itu juga dikejutkan dengan anak-anak yang berlarian di kebun saya. Jadi dengan guru-guru yang patroli itu seakan-akan tipupan. Jadi kalau guru patroli itu lewat utara, nah siswanya itu lewat selatan begitu. Jadi ini sebenarnya sudah itu lagu lama. Tapi bagaimana nanti bisa ditangani dengan baik sehingga siswa-siswa itu bisa ya minimal bisa ditekan lah yang anak-anak yang bolos itu. Karena kalau menghilangkan sama sekali kan ya tidak bisa itu, karena itu hubungan sosial, jadi tidak mungkin akan bisa dihilangkan 100%. Ya demikian Bapak Ibu yang saya hormati, apa yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak untuk saya menyampaikan harapan dari siswa. Harapan saya dari siswa mungkin di SMK Sakti dapat lebih memadai sarana dan prasarana dalam ekstrakurikuler. Mungkin banyak dari ekstrakurikuler, contohnya futsal, voli, dan sepak bola itu banyak prestasinya di sini. Tapi mungkin banyak yang latihannya di luar Pak, sama nggak ada pelatihnya. Mungkin yang mendampingi itu ada, tapi kalau latihan saya pernah dengar itu yang latihan futsal itu di luar dan itu kayak bayar Pak. Jadi semoga harapannya lebih ada dan sarananya lebih memadai di sini. Terima kasih Pak. Karena itu siswa, jadi harapannya silahkan sebanyak-banyaknya, nanti kita sadar yang lainnya boleh nambah. Banyak keluhan dari siswanya soal wifi Pak. Kan kadang yang mengerjakan tugas itu harus dengan internet, ada yang harus buka internet dan mungkin tidak ada kuota. Nah itu sering menjadi permasalahan. Wifi ini sering lemot Pak. Banyak. Yeah. Tambah lagi di ekstrakurikuler band Pak, itu juga kadang pelatihannya juga masih di luar, kan itu di atas LSP itu ada ruangan kosong itu mungkin bisa digunakan dan lebih baik buat band itu Pak. Sudah Pak, terima kasih. Baik, untuk jadi bentuk aset modal manusia yaitu yang pertama budaya. Pemanfaatannya yaitu bisa mengembangkan ekstrakurikuler karawitan
agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena di SMK Sakti ini ada ekstrakurikuler kawitan dan alat-alatnya tidak digunakan dengan baik. Terus yang kedua, tentang bentuk aset halaman sekolah, jenis asetnya modal sosial. Pemanfaatannya bisa diadakan bazar di hari Jumat setiap sebulan sekali. Jadi pada saat Jumat itu tidak hanya gerak jalan, bisa diganti dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk bentuk aset modal lingkungan, mungkin di lingkungan SMK Sakti bisa dimanfaatkan untuk penghijauan atau ditanamnya pohon-pohon maupun bunga-bunga. Supaya SMK Sakti suasananya teduh. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirawan. Saya dari kelas 11 TPD. Ingin memberikan masukan sedikit dari saya membuat kerjasama dengan puskesmas. Pemanfaatannya, kita melaksanakan donor darah setiap akhir tahun dan memberikan penambahan pil penambah darah untuk perempuan setiap bulan. Itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiki dari kelas 10 TKJB ingin memberikan usul kalau menghidupkan salah satu ekstrakurikuler yang berbentuk seni tari. Belum ada gurunya gitu. Cukup itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kami kembalikan kepada pembawa acara, pada Pak Amir keluarga. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Bapak Ibu tamu undangan, Bapak Ibu kepala program BMN dan juga anak-anakku semua saja. Demikian kegiatan diskusi yang sudah kita laksanakan bersama dalam rangka mengidentifikasi, memetakan dan sebagian dari sudah melakukan analisis untuk pemanfaatan dari potensi yang ada, baik itu berupa saran maupun berupa usulan. Untuk selanjutnya nanti sebagaimana disampaikan oleh Pak Wahyu bahwa untuk aset-aset nanti akan kita buatkan online, kita akan petakan sesuai dengan jenisnya dan barangkali ini menjadi sebuah masukan untuk pemetaan aset sekolah agar nanti secara manajerial bisa dimanfaatkan sebagai data, sebagai rujukan untuk membuat program-program sekolah yang berpihak kepada murid. Bapak Ibu yang kami hormati, anak-anak yang kami banggakan, untuk agenda selanjutnya adalah closing statement, kesimpulan ataupun tanggapan dan sekaligus nanti untuk menutup kegiatan diskusi pada siang sore hari ini. Pada beliau Bapak Heru Setiako, Seksi SPDMD, kami persilakan. Terima kasih. Bapak Ibu hormati, dari perjalanan diskusi di siang hari ini, secara umum ya pemanfaatan dari fasilitas SDM sudah ada, tapi perlu peningkatan, maksimalkan dari SDM yang ada. Seperti nanti yang bicara politik bahwa saya itu mewajibkan itu harus makan di industri. Kemudian unit produksi itu harus hidup, izin betul hidup. Nah, sebenarnya sudah kami laksanakan, kami perintahkan untuk makan, tapi belum bisa maksimal hasilnya. Jadi kan yang perlu ke depan harus kita perbaiki, sehingga izin betul hidup kepada anak-anak kita di dalam praktek, di dalam unit produksi itu betul-betul nampak. Sehingga ketika nanti mereka prakrim sudah punya modal, syukur-syukur nanti kalau prakrimnya bagus akan diminta oleh perusahaan itu untuk bekerja di sana. Ini yang perlu sekali dikembangkan dalam waktu dekat ini, yaitu adalah memaksimalkan SDM yang ada dan pemanfaatan sarana prasarana yang ada dengan maksimal. Sudah disampaikan, jangan sampai ada alat misalkan tidak terpakai. Kalau di Sakti tidak ada bahasa alat tidak digunakan. Tapi justru perusahaannya karena sudah usia pakai. CNC itu pembelian tahun 2008. Kalau dipakai 15 tahun perusahaan itu karena usia pakainya sudah sekolah kan tahun dulu. Bantuan bisa bertahan sampai 15 tahun karena rata-rata hanya 5 tahun. Kualitas mesin bantuan dengan mesin produksi jauh berbeda. Kalau mesin produksi CNC itu bisa bekerja 30 tahun. Ini dari rekanan industri. Memang speknya juga. Gitu. Tapi ini masih bisa diperbaiki. Terima kasih. Dan juga masukan atau rekan yang disampaikan tadi, memang banyak yang sudah berhasil, tapi masih banyak yang perlu diperbaiki. Kaitannya juga dengan pelatihan jelas nanti kami tinggalkan pemanfaatan fasilitas dan agama. Ini memang kami merasakan sekali bahwa kita sangat penting, sangat butuh dan perlu sekali untuk membangun sebuah peribadatan atau membangun sebuah kesadaran untuk siswa-siswa kita untuk mengikuti melaksanakan ibadah itu dengan baik dan sungguh-sungguh. Jadi berdasarkan ketaatan agama, bukan berdasarkan diuyak-uyak guru ini ataupun diuyak-uyak guru BPN magumur atau juga HP. Jadi melu sholat itu makhluk juga HP, Pak. Bukan karena sebuah kesadaran. Ini masih ada anak-anak kita yang berkarakter seperti itu. Maka ini butuh dukungan dari masyarakat, orang tua dan juga dari sekolah. Guru harus selalu mengingatkan untuk sholat ini. Betul, ketika kita sholat Jumat itu ya seperti itu. Jadi baca amin saja seperti tarawih.
misalnya itu Jumatan itu masih ada, apalagi sudah ya sampai rukuk baru jim. Ini yang sekali Pak, masih juga mungkin di Pak Cep juga di lingkungan Pak teman ya seperti itu. Ini era sekarang ini ya mungkin karena efek COVID itu ya mungkin yang kurang gitu. Selanjutnya pemanfaatan teknologi digital khususnya di Android bisa dimaksimalkan. Ini untuk teman-teman semuanya nanti untuk berbasis sekali. Jadi tidak harus seperti itu disita, tapi diberikan kesempatan diarahkan. Jadi boleh menggunakan tapi diarahkan pemanfaatannya itu. Karena kalau dibiarkan saja kadang buka konten yang tidak positif, jadi kontennya negatif. Kemudian juga perlu ditingkatkan adalah kegiatan ekstra. Memang kami merasakan betul sangat perlu diadakan kegiatan ekstra itu dimaksimalkan. Sebenarnya sekolah sudah memfasilitasi pembimbing ekstra itu lebih dari ada 10 macam. Mulai dari BMR, futsal, sepak bola, voli, tapi futsal latihannya yang jebol. Juara bola Bali yang latihannya yang jebol jauh di sini. Betul maksimal. Kemudian seni karawitan betul harus dimanfaatkan karena kemarin baru ada beberapa kali itu tak kosong, ayo besok itu. Ternyata bisa. Coba kita laksanakan bersama. Sebagai refleksi pada kegiatan hari ini, pendidikan adalah tanggung jawab kita bersama. Sebagaimana pemerintah mencanangkan 3 pusat pendidikan adalah tanggung jawab sekolah, tanggung jawab orang tua, dan tanggung jawab masyarakat. Kemudian juga dimanapun kita berada, senantiasa kita berperan dalam pendidikan. Tinggal sosok Tulodo, Hikmati Yorong Karso, Tuturi, dan lainnya. Demikian kami selaku pembawa acara, banyak salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.